Share screen-nya mana? Dibuka dulu aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nabila Ikramina selaku moderator yang bertugas pada siang hari ini. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai kasus CBL, kasus CBL. Kemudian ada notulensinya itu Dina siapa sih? Dina Ayu. Dina Ayu. Oke. Untuk Dina boleh minta share screen-nya. Belum ada ya? Belum. Oh ya. Tadi mana? Mungkin selagi nunggu kita bisa dibacain dulu rincian apa namanya itu. Range size-nya berapa menit. Kamu baca Udah dulu. kelihatan belum? Belum. Udah. Oke. Bentar deh. Di laptop aku nggak ini. Baik, untuk kasusnya nama pasien itu Nyonya KH dengan usia 45 tahun, berat badan 50 kg, tinggi badannya 168 cm. Tanggal masuk rumah sakitnya tanggal 16 bulan Februari tahun 2002, DPJP-nya Dr. Gunawan SPP, asesmen DPJP-nya itu PR dan dispepsia. Riwayat masuk rumah sakitnya, pasien ini masuk IGD rumah sakit dengan keluhan lemas, mual, muntah, batuk darah, demam, GCS-nya itu E4, V5, M6, kemudian nafsu makannya berkurang. Riwayat penyakit sebelumnya, pasien mengalami TB-MDR dengan pengobatan baru 3 bulan. Kemudian riwayat pengobatannya tidak diketahui. Untuk riwayat lainnya itu tidak ada, riwayat alergi tidak ada. Untuk pasien tidak merokok dan tidak mengonsumsi kopi. Kemudian untuk tanda-tanda vital, pasien tekanan darahnya itu meningkat pada tanggal 16, kemudian suhunya itu meningkat pada tanggal 16 hingga tanggal 17, kemudian respiratory rate-nya itu meningkat pada tanggal 16 hingga tanggal 21. Pasien mengalami keluhan lemas pada tanggal 16 hingga tanggal 21. Pasien mengalami mual pada tanggal 16 hingga tanggal 18. Pasien muntah pada tanggal 16 hingga tanggal 18. Pasien tidak mengalami batuk darah. Kemudian demam pasien terjadi pada tanggal 16 hingga tanggal 17. Pasien mengalami pengurangan nafsu makan itu pada tanggal 16 hingga tanggal 21. Untuk pemeriksaan laboratoriumnya, hemoglobin pada pasien ini meningkat pada tanggal 16, leukositnya meningkat, hematokritnya itu menurun, eritrositnya menurun, untuk trombositnya itu normal, MCV-nya itu menurun, MCH-nya itu menurun, MCHC-nya normal, RDW normal, MPV-nya normal, pada hitung jenis basofilnya itu menurun, eosinofilnya normal, batangnya itu meningkat, segmen meningkat, limfositnya meningkat, monositnya meningkat. Kemudian hasilnya pada glukosa sewaktu itu normal, kaliumnya meningkat, kloridanya normal, natriumnya menurun, dan albuminnya normal. Untuk pemeriksaan penunjang, tanggalnya tidak diketahui, jenis pemeriksaannya itu ronsen torak, hasilnya TB-MDR. Untuk pengobatannya, teman-teman bisa dilihat di kolom ini ya. Baik, selanjutnya
Untuk klasifikasi, apakah teman-teman ada yang belum tahu istilahnya gimana? Mungkin bisa langsung dijelasin secara verbal ya. Untuk klasifikasi istilah dan konsep itu saya beri waktu 5 menit. Oke, izin masuk kan mungkin di sini kita tentuin dulu ya apa aja yang mau dibahas di klasifikasi itu. Mungkin dari kasusnya bisa dilihat kayak TBMDR itu apa, terus Ya mungkin dari teman-teman kayak misal seperti yang bisa Giri tanyakan, mungkin ada yang mau menjelaskan? Bisa dilihat dulu dari mau diklasifikasiin dulu apa aja yang mau dibahasnya ini loh. Bisa langsung. TBMDR. Kalau langsung dijelasin boleh. Saya izin masuk. Oh iya, silakan ada. Mungkin yang perlu diklarifikasi yang pertama itu kan di sini kita dapat kasusnya TBMDR. Nah, TBMDR kan bukan TB biasa. Jadi di sini kalau TBMDR itu pasien TB yang dia tuh punya resisten sama obat-obat TB yang biasa. Kalau misal tuberkulosisnya itu terkait tuberkulosis sama aja, jadi mau TBMDR, mau TB biasa juga, dia tuh emang penyakit kronik yang disebabin sama M tuberkulosis kan. Nah, cuma bedanya itu kalau misal si TB biasa itu, dia itu nggak resisten sama obat-obat TB yang seperti biasa. Nah, sedangkan kalau TBMDR ini kan, kalau TBMDR kan artinya tuberculosis multi-drug resistance. Nah, kalau di sini multi-drug resistance tuh, dia tuh biasanya sensitifnya itu, nggak sensitif terhadap 2 jenis obat. Biasanya tuh rifampicin sama isoniazid gitu. Jadi kayak TB resisten obat tuh ada beberapa gitu loh, kayak ada MDR, ada yang cuma satu doang resisten rifampicin gitu. Nah, kalau kita itu yang multi, jadi lebih dari satu jenis gitu. Jadi kita asumsinya di sini kayak si pasien kita itu dia tuh resisten rifampicin isoniazid gitu loh. Oh, makanya dari obatnya juga gak ada yang HRCT ya? Iya. Oh, berarti secara garis besar itu antara patofisiologis TBR biasa sama TBR MDR itu sama ya? Cuman bedanya di tata laksanaannya aja gitu. Kalau sejauh yang saya tahu sih, iya. Oke. Terus di sini waktu izin masuk ya. Buat yang diriwayat pasien masuk rumah sakit itu kan ada keterangan GCS E4, V5, M6. Nah, itu aku mau coba ngejelasin sesuai sama kemampuan aku ya. Kalau GCS sendiri itu merupakan skor yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesadaran tubuh manusia. Nah, dari GCS ini sendiri memiliki 3 penilaian kesadaran, yaitu mata, motorik atau gerak, dan yang terakhir itu ada verbal atau suara. Nah, masing-masing dari tiap poin itu tuh, tiap penilaian itu tuh memiliki poin tersendiri. Nah, poinnya ini pada pasien itu menunjukkan ketiga dari poin-poin tersebut itu maksimal, sehingga bisa dikatakan bahwa tingkat kesadaran pasien itu normal. Seperti itu. Apakah bisa diterima? Ya, boleh. Ya, baik. Ya, terima kasih Mbak Thalia. Untuk selanjutnya, teman-teman ada yang mau beri tanggapan lagi atau mau menjelaskan tentang poin-poin lain? Iya, saya, Juliana Rumwari. Untuk pemeriksaan laboratorium kan ada MCF sama MCH. Nah, MCF sama MCH itu salah satu pemeriksaan untuk penegasan untuk apakah pasien itu anemia atau tidak. Nah, sedangkan kalau MCH itu untuk melihat berapa banyak hemoglobin per sel darah merah. Sedangkan kalau MCF itu untuk melihat apakah hemoglobinnya itu turun atau tidak. Nah, itu biasanya dipakai untuk
penegasan, kalau memang misalnya dia turun, berarti pasien itu mengalami anemia. Seperti itu. Kalau untuk kadarnya, kalau yang MCF itu kadar normalnya 80-96 untuk yang MCF. Kalau di hasil laboratoriumnya itu MCF-nya turun. Jadi kalau untuk penegasannya bisa disimpulkan bahwa pasien mengalami anemia. Ya, baik. Mungkin masih ada waktu 1 menit. Untuk teman-teman masih ada yang mau bertanya, ada yang memberi tanggapan atau masih mau menjelaskan? Izin masuk lagi. Iya, Nada. Di sini kan kasusnya kan si pasien ini kan didiagnosis TBMDR dispepsia. Nah, TBMDR ini pengobat dijelasin kalau misal dia tuh emang udah TBMDR dari 3 bulan yang lalu gitu. Jadi mungkin kita bisa samain persepsi kalau misal si terapi yang dikasih pasien di sekarang ini itu tuh terapi yang emang dia dapetin selama 3 bulan terakhir gitu. Terapi lanjutannya berarti Iya, jadi nggak ganti obat. enggak ganti obat karena dia ini masih di fase intensif karena dia masih dalam waktu 3 bulan pengobatan kan, berarti dia masih fase intensif, jadi pengobatannya itu belum perlu ada yang dirubah gitu loh. Boleh, setuju. Oke. Baik, selanjutnya kita lanjut aja ya ke identifikasi permasalahan. Untuk identifikasinya itu teman-teman saya beri waktu 20 menit. Mungkin teman-teman ada yang mau memberi pertanyaan? Izin masuk. Ya. Ini Ya. aku mau bertanya, apakah dari sekian banyak jenis obat ini ada interaksi dari masing-masing obat itu yang terjadi, yang diberikan sama buat terapi yang diberikan buat pasiennya? Seperti itu. Terima kasih. Iya. Untuk teman-teman lain, apakah masih ada pertanyaan? Izin masuk. Iya, Nada. Mungkin pertama-tama gimana kalau misal kita interpretasi datanya dulu, kayak misal tadi kan emang udah dijelasin di awal bagian apa yang meningkat gitu kan, ada yang turun gitu. Mungkin lebih dispesifikin kalau misal yang TB itu misal tanda labnya kayak gini, terus dispepsia mungkin ada yang kayak gini gitu loh. Oh iya. Disesuaikan sama pemeriksaan lab-nya ya. Ah. Oke, mulai dari TB aja dulu ya. Izin masuk lagi ya, kalau misal TB itu kan, kalau misalnya dari interpretasi data tadi kan udah terlihat kan banyak yang nggak normal. Nah, biasanya itu yang bisa masuk ke tuberkulosis ini, yang pertama itu kan biasanya tuh pasien TB itu salah satu gejala klinisnya kan sesak nafas. Mungkin di sini terlihat di peningkatan RR kan. RR di sini kan 23 kali per menit, sedangkan yang normal kan 16 sampai 20 jika tidak salah. Terus pasien juga demam. Nah, demam juga itu masuk ke gejala klinis, salah satu gejala klinis dari TB paru. Di sini kan suhunya tuh dia meningkat pada pada tanggal 16 sampai 17 kan. Itu masuk juga. Terus salah satu poin dari TB juga biasanya dia itu si WBC itu white blood cell-nya, kayak sel darah putihnya atau leukositnya itu biasanya emang dia meningkat. Di sini kan normalnya itu 5.000 sampai 10.000, sedangkan di pasien kita itu sampai 21.190. Jadi itu meningkat banget kan. Terus dari ini, terus kan sel darah putih itu ada jenis-jenisnya. Di antaranya kan di sini ada basofil. Basofil di sini kan kita rendah.
Terus limfositnya meningkat, monositnya juga meningkat. Terus juga neutrofil. Neutrofil kan ada sel batang sama sel segmen di sini. Nah, dia itu meningkat juga dua-duanya. Membutuhkan terapi. Tapi ada hal yang aku pengen diskusiin juga, soalnya di sini kan nilai limfositnya itu kan meningkat. Sedangkan biasanya itu di pasien TB itu nilai limfosit itu menurun gitu. Mungkin itu yang perlu kita diskusiin lebih lanjut. Iya, Oke. baik. Untuk teman lain, apakah masih ada pertanyaan atau mau menjelaskan? Pertanyaan dulu. Izin masuk. Berarti ini identifikasi masalah dulu kan ya? Ya. Ini mau dispepsia langsung atau lanjut aku mau nambahin yang lain gitu? Dispepsia juga nggak apa-apa. Atau mau yang langsung ke yang lain nggak apa-apa. Nih, jadi kan aku masuk ya. Hmm. Jadi di data ini, keluhan pasien ini kan lemas nih dari awal masuk rumah sakit sampai akhir juga masih lemas walaupun masih plus 1 ya. Nah, terus habis itu dari data lab-nya juga dilihat kan hemoglobinnya ini 8,7 ya, kurang dari normal yang harusnya kan 12. Terus dari MCV itu juga kurang dari normal, itu 79,7, harusnya kan 80. Nah, kemudian MCH-nya juga kurang dari normal, pasien ini 26 kan, harusnya 27. Nah, kemungkinan ini pasiennya ini berarti anemianya mikrositik gitu. Tapi kalau dilihat dari terapinya, pasien ini dikasihnya injeksi mecobalamin. Injeksi mecobalamin kan vitamin B12 ya. Harusnya kan itu untuk terapi anemia makrositik gitu. Kayak gitu sih maksudnya. Berarti ada DRP di sini maksudnya. Makanya pasien ini dari awal sampai akhir masih aja lemes gitu. Kalau ini masuknya ke brainstorming bukan sih? Kalau identifikasi permasalahan itu bentuknya pertanyaan aja sih kayaknya. Oh iya. Ya. Tapi Jadi kalau untuk identifikasi masalah itu kalian nanya-nanya dulu aja. Oh, oke. Ya, kayak pertanyaan-pertanyaan nanti kita jawab di brainstormingnya. Oke. Ya. Buat teman-teman, apakah masih ada pertanyaan buat kita dibahas di brainstorming? Untuk waktunya masih ada 12 menit ya. Aku mau nanya deh. Ini kan di obat ya. Di obatnya ini pasien dikasihnya injeksi ranitidin sama omeprazol gitu. Ini ada 2 obat gini, apakah ada apa ya maksudnya? Apakah ada double obat gitu atau gimana gitu untuk dispepsianya gitu? Kasih. Baik. Iya. Nanti dibahas di brainstorming. Ya. Untuk teman lain gimana? Kalau dari aku ada pertanyaan ya. Buat ngatasi nafsu makan yang berkurang pada pasien itu dirasa perlu untuk nambah terapi atau enggak? Kayak misal pemberian suplemen atau diberi kayak kurkuma gitu. Oke. Buat teman lain, ada yang mau bertanya lagi? Izin masuk ya, mungkin dari saya juga izin tanya ini buat terapi yang IFD itu ya, dextrose 5% itu terapinya buat apa gitu? Oke.
Dari teman-teman, apakah masih ada? Izin masuk. Iya. Mungkin kita juga perlu tahu sebenarnya kayak terapi misal buat TB itu udah tepat belum di sini, terus kayak terapi dispepsia udah tepat belum gitu, anemia udah tepat belum. Sama kayak dosis-dosisnya ya, obatnya dosis-dosis. Obat sama dosisnya kayak. Iya. Dari keluhan pasien yang ada di itu, kan ada gejala mual muntahnya tuh sampai tanggal 18 bulan 2. Nah, aku mau tanya, mual muntahnya itu tuh disebabkan karena efek samping penggunaan obat atau disebabkan karena ada penyakit yang lainnya seperti itu? Terima kasih. Oke. Kalau dari aku juga ada pertanyaan ya. Kalau nilai HB yang rendah itu tuh ada kaitannya nggak sih sama penyakit pasien dari TB-nya sama dispepsia? Izin masuk lagi. Mungkin kalau misal nyambung pertanyaannya Bila ya, maksudnya kalau misal ada kaitan enggaknya mungkin harus dilihat dari patofis penyakitnya juga kan, biasanya ada hubungannya gitu kan. Mungkin patofisnya juga perlu dijelasin, dicari gitu. Ya. Mungkin nyambung juga dari nada, dari patofis kan kita ada 2 penyakit ya, TB sama dispepsia. Mungkin bisa ditambahin juga patofis dari dispepsianya. Oke. Teman-teman masih ada waktu 3 menit ya. Masih ada yang mau bertanya? Izin masuk terkait infus. Kalau infus ini kan di sini kan di hari ke-2 sampai 2, 3, 4, 5, hari ke-6 kan dia tuh pakai 2 kan, ada yang dextrose sama aminofluid. Sebenarnya tuh urgensi penggunaan infus yang 2 itu tuh apa gitu loh. Apa emang satu infus itu nggak adekuat atau bagaimana? Mungkin itu yang perlu kita cari. Oke. Mungkin teman-teman masih ada yang mau bertanya lagi? Kalau dari aku, setelah kita melakukan banyak terapi ini kan tentunya kita pasti ada monitoring ya, monitoring sama evaluasi. Mungkin nanti bisa dijelasin tentang monitoring tiap problem mediknya. Mungkin bisa ditambahin juga sama KIE-nya ya. Kanan farmakologi. Ya. Ya bisa itu. Oke. Untuk waktunya tinggal 1 menit. Mungkin masih bisa ada 1 pertanyaan lagi dari teman-teman. Izin masuk. Mungkin nambahin tadi, kan kita juga perlu tahu tata laksananya buat tahu terapi yang dikasih tepat atau enggak. Kalau terkait TB itu mungkin bisa agak dijelasin, maksudnya terapi yang MDR bagaimana, yang kalau TB biasa itu bagaimana, biar kita tahu jelas gitu loh, biar kita paham apa bedanya gitu loh, terkait terapi terutama. Ya, baik. Masih 30 detik ya.
Oke, baik teman-teman. Selanjutnya kita ada di sesi brainstorming ya. Untuk teman-teman yang sudah menemukan jawaban dari pertanyaan, mungkin bisa memberikan langsung jawabannya. Penentuan DRP atau gimana? Bebas aja. Mau jawab dulu yang mana? Maaf, poin brainstorming sama analisis. Kalau analisis itu sebenarnya lebih ke masuk Bareng. yang mana ya? Kan ada Tadi aku nanya sama kelompok lain juga, itu tuh bisa digabung gitu sama analisis permasalahannya. Berarti anggap aja 45 menit gitu. Ya. Berarti kita Ini nggak sih 50 menit nggak sih? Kita Iya. nulis tadi 50. 30, Iya. 15 di ini. Ya. 50 ya. Untuk waktu brainstorming sama analisis permasalahannya, aku kasih waktu 50 menit ya buat teman-teman. Di sini teman-teman bisa menanggapi atau menyanggah dari jawaban dan pertanyaan ya. Izin menjawab pertanyaan dari Nabila tadi untuk mengatasi nafsu makan pada pasien itu saya rasa perlu untuk penambahan suplemen seperti kurkuma untuk membangkitkan lagi untuk mengatasi nafsu makan dari pasien tersebut, karena salah satu efek samping dari penyakit TB itu kan berat badan juga menurun ya. Kemudian penyebab dari hilangnya nafsu makan itu bisa juga disebabkan karena efek samping penggunaan obat seperti pada penggunaan levofloxacin itu salah satu efek sampingnya terjadi mual muntah. Gitu. Baik, terima kasih. Mau nambahin. Saya juga setuju sebenarnya menurut saya juga emang perlu ditambahin suplemen karena di sini kan obat TB kan salah satunya ada clofazimin. Nah, clofazimin ini salah satu efeknya tuh yang saya cari itu dia tuh bisa nyebabin anoreksia atau si pasiennya jadi hilang nafsu makan gitu. Terus juga kan ditambah lagi mungkin nggak nafsu makan karena pasien juga mual muntah kan. Nah, si obat TB juga banyak yang berefek mual muntah gitu. Jadi mungkin perlu diimbangin sama penambahan suplemen gitu. Selain dari solusi dari TB-nya gitu, kayak ada tambahan terapi lagi. Berarti itu udah tergolong itu nggak sih penambahan cairan, 2 jenis cairan itu buat nimbangin nutrisi yang kurang dari nafsu makan pasien tersebut? Nah, itu aminofluid itu dia TPN atau apa pertanyaannya? Kalau misal dia itu isinya emang nutrisi, mungkin emang kenapa double itu mungkin salah satunya buat tambahin nutrisi pasiennya, karena kan pasien mual muntah terus nggak nafsu makan gitu. Aku belum tahu. Berarti tetap butuh suplemen itu apa nggak usah? Apa ditunjang sama 2 infus tadi aja apa gimana? Kayaknya Kan kalau nambah suplemen lagi kan berarti masuk planning ya? Mungkin kalau suplemennya itu kan buat ngebangkitin nafsu makannya dari pasien. Kalau untuk cairan infusnya itu kan untuk menutupi kekurangan nutrisi yang ada di tubuh pasien karena ada mual muntahnya tadi sih kayaknya. Sama nafsu makannya berkurang. Suplemennya diberikan saat di MRS apa udah keluar suplemennya? Soalnya kalau lihat kan ini dia obatnya banyak banget ya. Terus nanti kan itu juga ada anemia kan, nanti pasti dikasih suplemen juga buat pengganti anemianya itu kehilangan darah. Kira-kira kalau mau suplemen penambah nafsu makan itu dikasih saat MRS apa udah selesai keluar rumah sakit? Kalau menurut aku mending dikasihnya waktu pasien rawat jalan aja. Soalnya itu kan Berarti kalau di rumah sakit lebih penunjangnya infus itu aja ya, sama untuk pengganti anemia.
Soalnya suplemen juga kan diminumnya nggak harus sampai habis. Kalau merasa pasien itu nafsu makannya berkurang gitu aja kayaknya. Iya. Berarti itu nggak perlu masuk di DRP apa gitu ya, langsung planning nanti di pas keluar MRS aja kan. Iya, Terus ini aku mau yang lain. gimana? Kalau menurut aku gitu aja sih, tapi nggak tahu, siapa tahu ada temen yang mau itu menyanggah atau menambahkan. Kalau aku sih setuju sih, soalnya aku cari emang aminofluid itu kan isinya nutrisi kan. Kalau misal di rumah sakit itu kan kalau misal di infus nutrisi kan mungkin si tubuh kan emang nutrisinya lebih tercukupi gitu. Mungkin kalau keluar keadaannya masih nggak nafsu makan, sedangkan dia udah nggak diinfus gitu, mungkin itu yang jadi masalah lagi gitu. Jadi emang Berarti memang perlu ya. kayak suplemen itu mungkin kalau udah keluar rumah sakit emang perlu. Kalau misal di dalam rumah sakit, masih di rumah sakit, kayak mungkin masih tertutupi gitu loh si nutrisinya sama infus amino itu. Berarti masuk ke KIE ya kalau udah keluar rumah sakitnya. Mungkin bisa. Terus mau jawab pertanyaan dari Dina tadi yang tentang double terapi ya, ranitidin sama omeprazol. Dua-duanya itu kan biasanya dikasih buat GERD ya. Terus kalau ranitidin itu memang dikasih khusus untuk pasien rawat inap. Soalnya kalau penggunaan obat banyak itu takutnya pengaruh di lambung. Jadi ranitidin itu memang wajib harus dikasihkan untuk pasien rawat inap. Nah, terus kenapa dia di situ ada double terapi sama omeprazol. Jadi sesuai jurnal acuan yang saya dapat itu ternyata kalau cuma pakai satu ranitidin itu nanti berpengaruh sama lambungnya. Jadi itu harus ada dua kombinasi, ranitidin sama omeprazol. Terus itu kan kalau dilihat dari hasil pemeriksaannya pada hari pertama itu dia lemas sama mual muntah. Tapi pas dikasih kombinasi itu tanggal 19, 20 sampai 21 itu dia mulai berkurang gejalanya. Terus itu kan juga salah satu terapi untuk dispepsia ya, diagnosa utamanya tadi kan TB sama dispepsia. Gitu sih dari aku. Ya baik, berarti ini udah benar-benar harus di double terapi, emang benar omeprazol sama injeksi gitu. Injeksi Iya, ranitidin. double terapi. Oh, oke. Mungkin ada yang mau nambah soal DRP dispepsia mungkin? Aku izin masuk ya. Untuk DRP dispepsia ini kan aku lihat dari dosisnya tata laksana dispepsia. Itu kan ada ranitidin. Di lab itu kan di terapi pengobatan pasien itu injeksi ranitidin itu dipakai 2 kali sehari. Sedangkan aku mendapatkan acuan jurnal yang aku dapat itu harusnya frekuensi injeksi ranitidin itu 3 kali sehari dengan dosis 50 mg tiap 6-8 jam. Sedangkan di sini itu pemakaiannya masih 2 kali 1. Mungkin nanti ini termasuk di underdose DRP-nya. Terus untuk planningnya nanti mungkin bisa ditambahkan frekuensi pemberian injeksi ranitidin itu. Untuk omeprazolnya sudah sesuai sama dosis 1 kali pemakaian dalam sehari. Dosis ranitidin berarti berapa, Yono? Ditambahin berapa? Dosis ranitidin itu kan 50 mg. Sediaan itu 50 mg. Ditambahkan frekuensi pemberian. Jadinya itu 3 kali sehari, bukan 2 kali sehari. Izin masuk, ini berarti buat obat ranitidin sama omeprazolnya itu dikasihin pas di rumah sakit doang? Iya, khusus untuk rawat inap. Ranitidin kan namanya injeksi itu harus diberikan untuk rawat inap. Berarti kalau ntar pas misalnya pasiennya balik masih ada mual muntahnya, berarti diganti per oral. Tapi ranitidinnya enggak, khusus untuk kalau oral pakai omeprazol aja. Kalau dia udah keluar rumah sakit.
Jadi kalau ranitidin injeksi itu hanya diberikan pada di rumah sakit aja. Tidak bisa. Ada yang mau menambahkan mungkin? Atau DRP yang lain? Mungkin ini kan mau tanya, ini kan injeksi ranitidin dan omeprazol. Nah, injeksi ini pemberiannya itu disalurin ke infus apa langsung gitu? Kalau ranitidin kan dosisnya lebih kecil lah, jadi nggak mungkin diberikan lewat infus. Soalnya kalau infus itu biasanya kalau suplemen gitu yang memang molekulnya besar perlu dicairkan biasanya pakai infus. Tapi kalau untuk ke lambung itu biasanya itu cuma lewat langsung ke tangan. Jadi tidak perlu dilewat infus, dilarutkan sama NaCl atau apapun itu langsung ke intravena di nadi. Jadi tanpa lewat infus. Mungkin kalau misalnya pasiennya lagi diinfus di rumah sakit kan bisa diberikan lewat itu yang selang infus yang langsung ke nadi di tangan. Bolus ya. Soalnya kalau ranitidin kan dosisnya lebih kecil, jadi biasanya langsung dikasihkan tanpa perlu lewat infus. Terus karena gimana? Injeksinya lewat apa? Yang saluran infus itu ya? Iya, soalnya kan nggak mungkin langsung disuntik gitu kan. Kalau di rumah sakit kan apa-apa kan lewat infus yang itu yang langsung di tangan, bukan yang di botolnya. Kalau omeprazol juga sama? Iya. Sama juga. Kalau ranitidin sama omeprazol itu memang diberikan bersamaan nggak apa-apa, soalnya kan dia tuh tidak melalui sistem pencernaan ya, tapi lewat peredaran darah. Jadi itu biasanya itu dihitung waktu paruhnya. Biasanya tuh ranitidin, saya belum nembus sih untuk waktu paruh omeprazol, tapi biasanya ranitidin itu lebih cepat waktu paruhnya. Jadi pemberiannya itu kalau di rumah sakit disarankan memang pakai infus. Tidak boleh pakai yang tablet, kecuali kalau pasien sudah keluar rumah sakit. Ada yang mau ditanyakan lagi terkait 2 obat ini mungkin, atau mau ditambahkan nggak apa-apa? Bentar, aku lagi lihat di handbook obat injek. Pas lagi nunggu nada, mungkin ada teman-teman yang mau menjawab. Tadi yang DRP anemia mungkin? Ya tadi Anemia aku mungkin. ngelanjutin aja ya. Tadi kan ini anemianya kan udah diketahui kalau dia itu mikrositik ya. Tapi pasiennya kan dikasihnya dikasihnya injeksi mecobalamin yang harusnya tuh itu untuk anemia makrositik gitu. Nah, waktu aku cari-cari itu untuk anemia mikrositik yang dialami pasien itu jadi dilihat dari HB, MCV sama MCH-nya kan dia itu udah anemia mikrositik. Terus juga saya cari juga kalau kebanyakan itu anemianya yang dialami oleh pasien TB itu defisiensi besi gitu. Nah, habis itu saya cari-cari sebaiknya pasien ini diberikan penggantian obat gitu karena pemilihan obat ini kurang tepat gitu. Nah, direkomendasikan ini pasien ini pemberian ferrosulfat suplemen besi
ferosulfat 1 tablet 200 mg 2 sampai 3 kali sehari gitu. Mau tanya itu suplemennya apa ada kontraindikasi sama obat-obat lain yang dipakai itu? Kan dia ada obatnya banyak ya, yang tablet, Iya. bukannya injeksi. Ada kontraindikasinya nggak sama obat lain? Kalau untuk sama obat lain nggak ada. Biasanya dia ada kontraindikasinya sama obat untuk lambung ya, kayak ranitidin gitu. Tapi kan ini Tapi kan ranitidinnya injeksi injeksi ya. ya. Jadi nggak lewat pencernaan, jadi nggak apa-apa. Iya, jadi nggak apa-apa. Terus juga dipilih terapi oral, kan ada juga ya yang terapi suplemen besi yang IV ya. Nah, ini dipilih terapi oral karena ini pilihan pertama gitu untuk menggantikan penyimpanan besi. Jadi dianggapnya ini first line-nya lah gitu. Kalau emang ada perburukan mungkin bisa diganti yang IV. Kalau IV berarti dia itu ya DRP sama obat dispepsia. Oh, kan ini kenapa bisa ada DRP yang di ferosulfat soalnya menghambat dari absorpsinya yang di lambung. Bukan ke farmakodinamika. Oke. Jadi untuk pemakaian ferosulfatnya rekomendasinya untuk berapa hari, berapa lama? Itu. Jadi kalau untuk monitoringnya itu dilihatnya setelah 2 minggu. Jadi nanti dicek lagi. Jadi pertama kali itu ini anemianya ini emang benar-benar karena TB-nya. Kan ada nih anemia karena TB atau karena efek samping obat gitu. Efek samping obat yang kelihatan ini linezolid ya. Kita pakai linezolid ya. Itu juga bisa nyebabin anemia gitu. Nah, sama tadi kurangnya asupan nutrisi itu bisa menyebabkan anemia juga. Jadi untuk nanganin si anemianya ini harus menyelesaikan masalahnya sebelumnya ini. Kalau emang ada ada efek samping dari linezolid, mungkin bisa dipantau terus pemakaian linezolid sama anemia ini. Tapi kalau emang tidak ada perburukan, walaupun udah dikasih obat ya, kalau tidak ada perburukan berarti dilanjutkan. Jadi dimonitoringnya setelah 2 minggu, monitoring HB lagi, sama serum ferritin. Ini kan Berarti pasiennya belum ini dikasih sampai keluar rumah sakit ya berarti? MRE sampai keluarnya juga tetap dikasih? Iya, soalnya evaluasinya ini setelah 2 minggu gitu. Malah kalau misalkan belum ada perbaikan gitu, ini nanti dievaluasi sampai 2 bulan. Jadi emang HB-nya akan kembali normal nih setelah 2 bulan ya menurut Dipiro. Gitu. Ada pertanyaan lagi tidak? Apa ingin menanggapi? Kan linezolid kan emang nyebabin anemia ya. Iya. Yang di kasus kita kan dia itu dosisnya berapa tuh? 1 kali 1 C ya? Kayaknya 1 kali 1 C, berarti kan dia 15 mili kan. Nah, biasanya tuh suspensi linezolid tuh dia tuh per 5 mili itu mengandung 100 mg. Berarti kan dikasih itu kan sekali pakai itu berarti 300 mg kan. Nah, dan itu tuh sebenarnya mah udah tepat gitu. Tapi mungkin kan walaupun dosisnya udah tepat, mungkin masih memungkinkan terjadi gitu loh efek sampingnya. Cuma mungkin dari segi linezolidnya itu, justru yang aku baca itu kalau misal linezolidnya udah diturunin jadi 300 itu tujuannya tuh buat meminimalisir kemungkinan anemia gitu. Mungkin emang harus ditambahin sama suplemen besi. Iya, jadi memang kemungkinannya ini anemianya ini karena emang TB. Terus nanti maksudnya iya untuk mencegah anemianya memperburuk itu harus tetap dimonitoring pemakaian linezolidnya sama HB-nya ini loh gitu. Gitu. Oh ya, terus sama misal nih kalau misalkan ini pasiennya udah
parah anemianya ini bisa langsung ditransfusi sih kalau udah kurang dari 8. Tapi pemakaian linezolidnya ya tadi diturunin sampai 300 mg tadi. Kalau HB8 itu kecil banget nggak sih? Apa perlu transfusi darah? Apakah harus di bawah 8 apa gimana? Kalau biasanya di rumah sakit tuh di bawah 8 itu transfusi darah. Tapi untuk kasus ini enggak ya, soalnya Iya, HB-nya masih 8,7. 8,7. Iya. Oh ya. Tadi ranitidin berapa miligram aku lupa. 50? Yang dipakai 50 jadinya. Iya. 3 kali sehari. Berapa? 3 kali. 3 kali kan? Mungkin ranitidin sebenarnya dia tuh bisa dilarutin atau langsung kok. Kalau langsung juga nggak apa-apa. Iya, kalau dilarutin bisa sih pakai, kan kompatibel ya. Ini kan kita pakai infus dextrosa. Aku lihat itu Bisa larut ya? sharing sama ranitidin infus dextrosanya. Bisa. Kalau DRPTB? Nah, bentar dulu. Ini ranitidin tadi diinjeknya ke selang infus itu. Selang infus. Yang tangan. Lewat selang infus. Selang infus kan. Tapi kalau di sini nih, dosisnya berapa di situ kalau selang infus? enggak. Ini maksudnya kalau langsung juga bisa. Kalau selang infus itu ngarahnya langsung ke pembuluh darah. Aku nanya nih. Iya, semuanya gitu kan. Soalnya di sini kalau misal kalau nggak dilarutin itu IM. Muskular. Iya. Tapi kemarin aku nemu jurnal itu langsung pemberiannya lewat IV, nggak pakai IM. Oh ya udah, kalau ada jurnalnya kuat. Kalau IM dosisnya berapa? Sama aja, 50. Jadi kalau pemberian Bentar ya. ranitidin itu sebenarnya aku baca kemarin itu bisa IV langsung, bisa IM juga. Tapi di sini lebih ke IV sih. Soalnya kalau di sini itu kalau misal mau ke IV gitu 50, tapi dia dilarutin sama minimal 20 mili infusnya gitu. Omnya sama? Kalau omnya aku belum nyari ranitidin. Aku mau nambahin deh. Itu emang harus dilarutin kan ya? 20 mili. Kalau sebenarnya tergantung literatur kan. Kalau mungkin aku baca ini, mungkin yang lain ada lagi gitu. Enggak, soalnya aku dapat itu bisa langsung diinjeksikan langsung, tapi yang Nada dapat itu dilarutkan 20 mili. Soalnya takutnya kalau misalkan agak dilarutin dulu, pasiennya bisa plebitis. Bisa Setahu apa? aku ya, plebitis kayak pembekakan gitu loh. Jadi karena emang terlalu pekat gitu. Mungkin karena ke IV ya, mungkin kalau ke IM enggak. Kenapa di sini kalau injek langsung boleh, tapi IM mungkin itu kali ya. Berarti ini nambah larutinnya pakai 20 mili apa ini infus yang ini aja ya? Yang dextrose itu? Dextro itu ya? Mungkin masuk planning berarti tetap dinaikkan dosisnya, tapi dilarutkan 20 mili sama infus.
Iya, di sini ada kok banyak pilihan ininya. Gimana? Di sini ini mungkin sebenarnya tergantung kita nggak sih, misal mau ke IM atau lebih baik IVE gitu. Mungkin kalau tadi kan katanya kan kalau yang kalian temuin itu kan langsung nggak dilarutin dan ke IVE gitu loh. Kalau di sini kalau mau langsung itu bisa, tapi ke IM gitu. Cuma aku nggak tahu sebenarnya urgensinya kalau misal kita mau mending prefer pasiennya langsung injek IM atau mending dilarutin ke infus. Cuma kan kalau kenyamanan kan mungkin lebih baik dimasukin ini kan. IV. Iya. Mau nambahin, mau nanya maksudnya. Ini kalau misalkan IV berarti pasiennya diambil tusukan lagi dong. Kan kalau misalkan IV, maksudnya kalau IM kan harus cari tusukan lagi nggak sih? Iya. Kalau misalkan IV kan udah langsung pakai tusukannya infus gitu. Jadi pasiennya kan nggak usah cari lagi. Menurut aku sih lebih baik IV ya. Maksudnya jadinya tinggal cabut yang tusukannya si infus kan langsung masukin lagi. Aku juga setuju itu. Oh ya teman-teman. Kan? Halo teman-teman. Ya, halo. Sebenarnya kalau kita di record gitu ada namanya nggak ya? Ada. Oh ada. Harusnya. Oh ya, kalau ada nggak apa-apa. Maksudnya dari kayak video yang periode kemarin itu tiap ngomong itu kayak nyebutin nama gitu. Aduh. Jadi mungkin ya kan karena kita udah setengah jalan, nanti kalau ngomong lebih baik sebutin nama dulu ya di awal. Iya. Oke. Jadi ini untuk ranitidin planningnya tetap IV tapi dilarutkan 20 mili. Mungkin bisa. Aku udah kirim di grup. Oke. Jadi untuk DRP-nya dispepsia 1 aja ya. Tadi yang double terapi juga tetap nggak masuk DRP, soalnya memang harus dipakai bersamaan. Cuman 1 aja underdose. Bentar. Mau tanya. Bentar. Ini kan tadi kita bahas DRP gitu. Nah, penyelesaian itu sebenarnya digabung ke proses ini atau selanjutnya ke penentuan penyelesaian itu? Di penyelesaian sih, kalau planning itu kan masuk di penyelesaian masalah kan. Mungkin kalau di penyelesaian kan kita fixnya apa aja gak sih? Iya, fixnya itu paling apa yang fix akhir gitu. Kalau ini kan kita masih kayak apa-apa yang mau dipakai kan, apa-apa yang mau ditentuin. Oke. Mungkin ini mau lanjut aja. Moderator waktunya tinggal berapa ya? Yang ini masih banyak? Ya. Masih ada 22 menit ya. Oke, langsung DRP TB aja ya. Nah, izin masuk ya. Saya nada. Di sini kan kalau misal DRP itu, kalau yang saya temuin kan di sini untuk terapi TB kan kita dikasih bedaquiline 1 kali 80 mg tablet, levo 1 kali 75, sikloserin 3 kali 5, clofazimin 1 kali 5. Nah, kalau linezolid di sini ini udah tepat ya, jadi nggak masuk DRP. Terus sama aku masukin vitamin B6. Cuma di sini DRP-nya itu ada underdose sama interaksi. Nah, kalau underdose ini, kalau misal yang saya temuin itu, terapi TB-nya ini hampir semuanya itu underdose di kasus ini. Jadi kayak bedaquiline dia itu yang dikasih 1 kali 80, tapi seharusnya di tata laksana Kemenkes itu dia itu harusnya setiap minum itu 1 kali 2 tablet 500. Jadi kayak sekali minum itu 1000 mg gitu loh. Jadi kayak
sekali minum 2 tablet, bukan 1 kali 80 miligram, tapi 1 kali 1000. Sebenarnya aku juga sini agak bingung. Yang aku bilang agak bingung itu karena ini sebenarnya dosisnya salah ketik atau emang serendah itu yang dikasih. Jadi ya udah kita anggap underdose aja lah gitu. Di sini kan bedaquiline udah. Terus yang sikloserin dia itu sikloserin ya. Sikloserin di sini kan 3 kali 5 miligram. Sedangkan yang di guideline itu 1 kali 3 kapsul 250 miligram. Berarti kan sekali minum itu 750 miligram. Sedangkan yang di kasus itu 5 miligram. Sebenarnya kayak nggak masuk ini kan, kayak bedanya sampai 745 miligram sejauh itu kan. Jadi ini dinaikin. Terus clofazimin juga sama. Clofazimin kan dikasihnya 1 kali 5 miligram. Sedangkan di tata laksana itu 1 kali 100 miligram. Nah, kalau bedaquiline itu kan yang dikasih 1 kali 80 miligram. Setiap hari kan diberinya di kasus itu. Dan sebenarnya itu kalau misalnya bedaquiline itu karena pasiennya ini udah di bulan ketiga, mungkin bulan ketiga pengobatan itu harusnya pemberian bedaquiline itu seminggu itu 3 kali doang. Jadi nggak tiap hari diminumin gitu loh. Jadi dosisnya ini rencananya dinaikin dari ke 4 obat ini. Terus vitamin B6. Nah, vitamin B6 kan yang dikasih 1 kali 20 miligram. Sedangkan di tata laksana itu, sini kan vitamin B6 tuh kenapa dikasih? Karena dia itu dikasih karena salah satu efek samping dari linezolid sama sikloserin yang didapatin juga itu tuh bisa nyebabin neuropati perifer. Jadi buat menetralisir lah, mengurangin efek samping itu dikasih vitamin B6 gitu. Mungkin itu yang pertama. Terus yang kedua interaksi. Dari segi interaksi kan di sini ada beberapa interaksi sebenarnya. Tapi yang mayor itu interaksi sama levo dan ondan yang diterima sama pasien kan. Nah, ondan ini kan untuk terapi mual muntah pasien, karena pasien ini kan mual muntah. Dan mungkin juga mual muntahnya karena dyspepsia juga, tapi juga selain kemungkinan karena dyspepsia, bisa juga mual muntah ini karena efek samping obat TB ini. Karena yang aku temuin itu ada beberapa obat TB yang emang dia itu nyebabin mual muntah. Di antara contohnya itu kayak bedaquiline dia itu nyebabin mual muntah. Jadi sebenarnya kemungkinan mual muntahnya itu menurut aku luas ya, nggak cuma karena satu penyebab itu. Nah, di sini kan jadi ondan sama levo yang diterima pasien ini dia itu interaksi mayor. Interaksi mayornya kenapa? Karena kalau misal karena levo sama ondan ini merupakan obat yang punya efek emetiknya ini sedang gitu loh. Sedangkan yang saya baca itu kalau misal obat yang potensinya sedang dan sedang atau berat sama berat atau sedang berat itu nggak boleh digabung, tapi harus dihindarin karena dua obat ini punya efek, dia tuh punya efek prolong interval Kite. Nah, prolong interval Kite atau perpanjangan dari interval Kite ini nih sebenarnya masalah serius juga kalau misal kedua obat ini punya efek itu gitu. Karena dikhawatirkan terjadi TDP gitu yang kemungkinan bisa berujung kematian gitu. Jadi kalau yang saya temuin itu jadi lebih prefer si ondannya ini diganti karena kalau levo yang di otak-atik itu kayaknya agak nggak mungkin karena levo ini kan kayak terapi mutlaknya si TB-MDR ini, terapi yang diterima pasien. Jadi yang kemungkinan bisa diubah itu ondansetron. Nah, ondansetronnya itu diganti sama antiemetik lain di sini metoclopramid. Nah, dosisnya itu ya 10 mg. Di minumnya itu
pas dia mau minum obat TB. Jadi 30 menit sebelum minum obat TB, dia dikasih ondansetron. Terus ada interaksi lain juga, cuma interaksinya bukan mayor, tapi tetap harus, menurut saya harus tetap dibahas ya. Sini ada interaksi levoondan tadi kan. Nah, terus ada interaksi antara bedaquiline. Nah, bedaquiline ini dia itu sebenarnya interaksi sama beberapa obat. Di antaranya itu dia interaksi sama levo, sama clofazimin, sama ondan juga dia interaksi gitu. Interaksinya apa? Jadi itu obat-obat TB itu sebenarnya mayoritas tuh kebanyakan itu memperpanjang interval kita gitu. Nah, salah satu pertimbangan kenapa ondan diganti juga, maksudnya ini obat-obat TB kan kayak ada beberapa yang emang menyebabkan prolong interval kita kan. Dan kalau misal si ondan tetap mau dimasukin kayak apa lebih enggak aditif gitu, maksudnya kayak efek dari prolong ini kayak lebih baik diganti ondannya untuk memperkecil kemungkinan TDP kan. Nah, interaksi ini nih kalau saya itu tadi kan kalau tadi ondan udah diganti kan berarti interaksi bedaquiline ondan itu udah teratasi lah. Nah, selanjutnya kalau misal interaksi bedaquiline sama levo sama clofazimin itu pengatasan itu mungkin bisa dimonitoring aja dari EKG-nya. Seenggaknya itu 2 kali seminggu gitu. Jadi untuk ngecek di EKG-nya ada perpanjangan interval kita nggak nih? Kalau misal nggak ada mungkin bisa dilanjutin. Tapi kalau misal terjadi terus, kalau terjadi terus nanti mungkin ada pertimbangan lain gitu. Mungkin ada yang ditanyain. Panjangan ya. Mau tanya yang tadi ondan itu berarti diganti sama apa tadi? Metonya ada kontraindikasi nggak? Apa kontraindikasi sama obat lain? Yang obat-obat TB tadi? Saya pernah cari, kayaknya tidak ada. Cuma nanti aku cari lagi, coba. Takutnya kita planningnya ganti itu, tapi takutnya malah imbasnya ada kontraindikasi sama obat lain. Soalnya aku pernah cari itu aman. Bentar. Oh ya teman-teman, ini kan Ya. ada sesi penentuan penyelesaian kasus ya. Saran aku lebih baik kita bahas dulu dari pertanyaan-pertanyaan dijawab sampai selesai, nanti baru bahas penyelesaian nanti di sesi penyelesaian kasus. Oh iya. Ya, mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan lain yang belum terjawab ya. Waktunya masih ada 13 menit, kayaknya masih banyak sih pertanyaan yang belum dijawab. Mengenai pato mungkin bisa dibahas, tadi ada pertanyaan tentang pato. Untuk yang dispepsia itu ya, tadi Ya. ada yang nanya dispepsia itu biasanya itu disebabkan penggunaan obat-obat AINS juga, sama akibat dari peningkatan kerja asam lambung. Biasanya kalau dispepsia sih gitu. Apa mungkin ada yang mau nambahin? Mungkin aku nambahin ya. Dari dispepsia ini itu juga bisa karena bakteri H. pylori ya. H. pylori ini tuh bisa bikin ganggu, dia itu bisa mengganggu sekresi asam lambung sama motilitasnya. Jadi di motilitas ini juga ada lagi kayak salah satunya itu gara-gara dismotilitas gastrointestinal. Jadi kalau misalnya pada pasien dispepsia itu pengosongan lambungnya itu beda dari orang biasanya. Jadi pengosongan lambung pasien dispepsia itu biasanya 1,5 kali lebih lambat daripada yang normal. Itu mungkin tambahan dari aku. Untuk pato yang lain mungkin bisa dijelasin. Aku masuk ya, Thalia 058 untuk mengenai patofisiologis dari TB paru-paru itu antara TBC yang non MDR sama MDR-nya itu sendiri kan sama. Jadi patofisiologinya itu disebabkan karena adanya kuman berupa Mycobacterium tuberculosis yang menularnya itu melalui aerosol dari membran mukosa paru-paru dari individu yang terinfeksi TBC. Nah, ketika seseorang itu sudah memiliki TBC paru, kemudian aktif untuk batuk, bersin, atau melubah,
Nah, dropletnya itu kan akan keluar bebas ke udara. Nah, ketika udara itu terinhalasi oleh individu lain, maka droplet itu akan terkumpul di paru sehingga akan menular ke orang lain seperti itu. Berkembangnya kurang lebihnya dalam waktu 2 sampai 12 minggu. Mungkin ada yang bisa ditambahkan? Oke, baik. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin? Untuk pertanyaan bagaimana ya notulensi, apakah masih ada pertanyaan yang belum terjawab? Izin masuk mungkin kayak KY sekarang apa ntar yang penjelasannya? Non-var Kayaknya mending nanti. nanti. Oh ya, izin masuk Nada. Tadi kan udah disebutin kan obat-obat TB itu. Nah, sebenarnya kalau misal tata laksana TB itu kan, TBMDR. Tata laksana TBMDR kan emang ada menurut Kemenkes ya, ada yang beda, jadi itu beda kalau yang diterima pasien ini dia tuh terapi jangka panjang gitu. Nah, terapi jangka pendek ada lagi. Nah, kenapa aku nggak mempermasalahkan itu karena kan di sini tadi yang awal kita udah sepakatin kan kalau misal si terapi yang diterima pasien ini kita anggap itu emang regimen yang udah diterima sejak 3 bulan yang lalu kan. Jadi kita nggak ngotak-ngatik itu lagi gitu. Jadi kayak kita cuma mengevaluasi sebenarnya penggunaan ini ada interaksi ini nggak, apa kurang dosis. Jadi kayak nggak kayak obat ini tepat nggak sih gitu kayak itu. Oke, baik. Teman-teman mungkin ada yang mau menyanggah atau menanggapi lagi? Waktu diskusinya masih ada waktu 9 menit ya. Mungkin tadi pertanyaannya dicatat nggak, Din? Dicatat. Ada yang belum kejawab yang mana? Untuk itu sih, KIE dan non farmakologinya dari dispepsia sama TB. Oh ya, tadi sesuai kesepakatan KIN dibahas di analisis permasalahan kan ya? Iya. Oh ya. Oke, nggak apa-apa. Terus mungkin Sekarang udah sesi ini kan penentuan penyelesaian masalah. Belum, masih sesi yang brainstorming sama permasalahan masih ada 8 menit. Atau mau lanjut aja? Mungkin kalau semuanya udah dijawab bisa lanjut aja. Mungkin kayaknya aku ingat ada yang belum dijawab deh. Siapa aja yang belum dijawab, notulen? Ya mungkin tadi Nada mau nyebutin yang belum dijawab. Tadi kayaknya yang belum jawab itu kan mungkin kita diskusikan berdasarkan panduan juga kan. Jadi kan mungkin di panduan juga ada kayak apa bedanya sih kayak tata laksana TB MDR sama yang nggak MDR. Mungkin itu yang perlu dibicarakan lagi gitu. Sama yang tadi itu kayaknya ada yang tanya limfositnya yang harusnya rendah, ini kenapa naik itu juga kayaknya ya. Nah, kalau itu ya Ibu aku minta pendapat. Nah, sini aku juga mau jelasin yang sebenarnya apa sih bedanya tata laksana TB biasa sama TB MDR. Sebenarnya aku di awal juga tadi udah aku singgung kan terkait misal TB biasa itu kan kalau dia itu masih sensitif sama rifampicin, sama isoniazid dan lain-lain yang merupakan obat lini pertama tuberkulosis kan yang kita udah pernah pelajarin juga. Sedangkan kalau misal si TB MDR ini dia itu udah resisten. Jadi kalau misal udah resisten itu ada tata laksana lagi ke bawahnya, jadi nggak bisa dikasih obat-obat yang dia resisten. Kalau misal ngasih obat yang udah resisten, kayak buat apa gitu, kayak nggak akan menimbulkan perbaikan juga ke pasien. Jadi kalau misal terapi yang resisten itu yang mungkin tadi yang udah aku sebutin, obat-obat yang di kasus ini, dia itu salah satu regimen yang emang dipakai buat terapi yang resisten obat, MDR. Nah, kalau misal yang non-resisten itu, kita kan pernah belajar kan yang 2 bulan HRZE atau apa gitu, aku lupa.
ya kan? Iya, iya. Penetapan tuberkulosis ya. Nah, itu kalau itu TB biasa. Jadi mungkin bedanya di regimennya itu. Kalau regimennya emang beda. Kalau mungkin kita udah tahu lah gitu intinya yang OAT. OAT biasa itu apa aja. Sebenarnya aku udah ada ininya juga, ada gambar Talia tadi apa leukositnya naik apa turun tadi? limfosit. Oh, limfositnya naik apa turun? Yang naik. Cuman katanya biasa TBC itu tuh gejalanya limfosit malah rendah. Ini kenapa naik gitu. Nah, ya itu Bentar. aku mau diskusiin. Limfosit di pasien TB itu biasanya rendah, sedangkan kita itu malah naik di atas normal. Bentar. Masalahnya pasien itu dia nggak ada hasil itu lab tentang itu loh kultur infeksi apa enggak. Dia cuma hasil toraks aja. Nah, kalau Jadi tuh bingung sebenarnya gitu loh. kalau itu ini kan karena Limfosit kan tanda bakteri nggak sih? iya, mungkin sebenarnya kalau misal terkait uji penunjang kayak ronsen, kan kalau di kasus kita kan hanya ronsen. Itu kan di ronsen hasilnya udah munculnya TBMDR gitu. Sedangkan kalau misal uji buat nentuin dia resisten enggak kan bukan ronsen kan sebenarnya. Tapi kayak kultur spektum itu loh dari ludah. Iya, cuma kan karena kalau misal terkait diagnosis kan kita berpacu sama diagnosis sebelum dia 3 bulan lalu udah MDR. Kemungkinan sekarang juga emang MDR gitu, walaupun emang dia di sekarang itu cuma dicek ronsennya doang. Kalau limfosit meningkat itu berarti ada bakteri. Tapi pasien di sini juga udah dikasih antibiotik ya. Ya, Jadi obat-obat ya TB kan gimana ya? emang Antibiotik semua kan. Jadi kalau gimana ya? Kalau mau untuk limfosit meningkat masuk DRP juga nggak mungkin sih, soalnya dia udah ada antibiotik di sini, riwayat antibiotik. Ada yang mau menambahkan? Oh. Tapi aku nemu kalau misal dia tuh dibilang kalau misal kayak kayak hasil limfosit itu tuh kayak sebenarnya nggak bisa dijadiin alat buat diagnosis ada infeksi atau enggak sih. Jadi mungkin kayak bisa diabaikan atau kalau ada yang nemu lagi mungkin bisa disampaikan. Buat waktunya tinggal 1 menit ya, teman-teman. Lanjut aja. Mau lanjut aja. Oke, diskusi penyelesaian kasus sudah selesai. Selanjutnya saya beri waktu untuk penentuan penyelesaian kasus. Untuk waktu penyelesaian kasusnya saya beri waktu 20 menit. Jadi silakan untuk teman-teman yang memiliki pendapat boleh mengutarakannya.
Penyelesaian DRP-nya berarti planning. Ya, Masuk KIE nggak, Nabila? ya tadi sesuai kesepakatan KIE dijelasin di penyelesaian kasus ya. Oh, ya. Ya, boleh silakan teman-teman yang mau berpendapat. Izin masuk. Tadi kan sebenarnya udah disampaikan juga ya. Mungkin bisa diulang. Mungkin sekarang ulang lagi aja gitu kali ya. Oh iya, boleh. Iya, setuju apa enggaknya? Ya, jadi kan TB dari TB dulu aja ya. iya. Planningnya apa tadi yang diganti-ganti apa aja? Nah ya, jadi kan kalau buat TBMDR ini, tadi kan udah aku jelasin kalau misal kita kan DRP-nya ada 5 obat yang underdose. Jadi kan planningnya itu kita ngerekomendasiin buat meningkatkan dosis-dosis tadi gitu. Jadi kayak aku sebutin lagi dosisnya, apa nggak usah? Terserah. Waktunya berapa menit toh? Masih lama kan, Mil? 20. Mungkin tadi ya kalau misal underdose dosisnya dinaikin kayak levo itu jadi diberikannya 1 kali 2 tablet sehari, sikloserin jadi 1 kali 3 kapsul, jadi sekali minum 3 kapsul 250 mg, terus clofazimin jadi 1 kali 100 mg, bedaquilin. Nah, kalau bedaquilin ini tadi yang udah aku sampaikan juga. Jadi bedaquilin ini kan kalau di kasus kita kan diberikan setiap hari, sedangkan karena pasien ini udah lewat dari 2 minggu pengobatan awal, jadi bedaquilin ini, jadi bedaquilin itu tuh diberikan tiap hari itu kalau misal 2 minggu pertama pengobatan. Jadi kayak 2 minggu pertama itu emang diberikan setiap hari bedaquilin. Tapi setelah 2 minggu itu diberikannya hanya 3 kali seminggu dan pasien kita kan udah 3 bulan nih, berarti kan seharusnya itu diberikannya 3 kali seminggu. Jadi bedaquilin ini dikasihnya itu 1 kali 2 tablet 100 mg. Tadi kan yang di kasus kan bedaquilinnya 1 kali 80 tapi tiap hari. Kalau kita ini sekarang rekomendasinya sekali minum itu 100 mg dan itu diberikannya hanya 3 kali seminggu. Misal pada hari Senin, Rabu, Jumat gitu. Nah, terus B6-nya kan tadi di kasus itu dikasihnya 1 kali 20 mg. Tapi karena dosisnya kurang dinaikin jadi 1 kali 100 mg gitu. Nah, terus tadi interaksi, kalau misalnya interaksi yang mayor kan Ondan sama Levo. Nah, jadi kita itu ngerekomendasinya itu buat ngeganti si Ondannya jadi metoclopramid gitu. Kalau misal interaksi bedaquilin sama obat lain, solusinya itu kita cukup untuk monitor EKG-nya aja kayak setiap 2 kali seminggu gitu. Karena emang harus dimonitor ketat gitu buat ngecek apakah ada perpanjangan interval QT atau enggaknya gitu. Oke. Mungkin sekalian TB mungkin langsung ke non-VAR-nya gitu kayaknya biar satu problem. Mungkin ada yang mau nambah yang Izin masuk KIE-nya? ya. Izin masuk untuk terapi non farmakologi TB yang resisten ini kan sebenarnya sih kalau terapi non farmakologinya aku cari-cari lebih ke dukungan psikologis ya kayak gitu. Soalnya kan pengobatannya itu jangka panjang, jadi banyak pasien pasti yang merasa jenuh gitu dengan pengobatannya yang lama itu. Kadang-kadang dengan pengobatan yang 6 bulan, berapa bulan itu kan belum tentu sembuh juga ya. Jadi lebih ke tapi non farmakologinya itu lebih ke dukungan psikologis kayak dukungan dari teman sebayanya, keluarganya. Jadi lebih ke motivasi gitu buat ininya dengan dia konsisten minum obatnya itu jangan sampai lupa. Terus ada bantuan secara ekonomi, secara materi juga bisa dengan finansial berupa kayak pemberian makanan, paket makanan gitu buat secara finansialnya juga agar si pasiennya itu lebih tidak terbebani gitu gara-gara penyakitnya itu. Terus ada cara pemantauan pengobatannya juga. Terus kayak kalau pemantauan pengobatannya itu kayak
pengobatan pasien dilakukan secara komunikasi rutin. Itu tuh baik oleh nakes atau komunitas pendamping kesehatan tentang pengobatan pasien. Terus untuk KIE-nya itu ada untuk pasien. Yang pertama ada untuk pasiennya itu kayak tentang TB itu pasti udah kayak TB itu udah bisa disembuhin gitu. TB dapat disembuhkan, TBC dapat disembuhkan. Terus cara penggunaan obatnya, terus pencegahan penularan TBC-nya, terus kayak kontak-kontak dengan orang serumah yang bagaimana, terus kayak pengawasan tentang cara pemakaian obatnya agar jangan sampai lupa, terus cara perilaku hidup bersihnya, terus untuk keluarganya ada sama sih kayak TB itu dapat disembuhkan, jadi terus tentang mungkin kalau ke keluarganya bisa TB itu bisa dijelasin gejala dan penyebab TBC-nya itu apa, jadi keluarganya itu bisa lebih waspada juga tentang cara pengobatan TB-nya juga, rencana pengobatannya bagaimana, dosis cara pemberian juga, agar mungkin bisa mengingatkan ke pasiennya itu agar tetap minum obatnya. Terus tentang efek samping obat, dan jadi keluarga itu tahu kapan kalau efek sampingnya terjadi kapan dan kemana harus mencari pertolongan gitu. Terus tentang cara pencegahan penularan TBC-nya juga. Ya mungkin itu dari farmakologi sama KIE-nya. Dari TB ya. Lanjut dispepsia. Mungkin bisa lanjut dispepsia ya. Ya, kalau dispepsia ini plannya tadi ya, karena DRP-nya underdose, jadi planningnya itu menambahkan frekuensi pemberian injeksi ranitidin menjadi 3 kali sehari, tapi untuk dosisnya emang udah benar 50 mg, hanya frekuensi pemberiannya itu ditingkatkan menjadi 3 kali sehari. Nah, untuk pemberiannya itu tadi kan kita fixnya lewat IV ya, yang dilarutkan dalam 20 mili larutan 20 mili infus itu tadi ya. Iya. Seperti itu. Saya Yuliana Rumwarin mau menambahkan untuk KIE ya, untuk dispepsia. Kalau untuk terapi non farmakologi mungkin nggak ada. Soalnya ini dispepsia saat MRS mungkin pasiennya tetap diberikan injeksi ranitidin sama omeprazol tadi, tapi saat sudah keluar rumah sakit nanti ranitidinnya bisa dihentikan, terus diganti tablet oral untuk omeprazol, diminum sampai memang gejala dispepsianya udah hilang. Kemudian untuk KIE-nya mungkin pasien bisa mengatur pola makan, menghindari makanan-makanan asam yang nanti itu pengaruhnya ke lambung, bisa meningkatkan asam lambung. Kalau untuk KIE-nya juga pasien bisa memperhatikan pola makan juga, memang terus kalau misalnya bisa olahraga ringan boleh, tapi kalau memang ini kan TB ya, jadi pasti dia ada sesak-sesak napasnya, jadi mungkin olahraganya bisa diminimalisir. Seperti itu untuk KIE dispepsianya. Oke, mungkin dari teman-teman masih ada yang mau menambahkan, untuk waktunya masih ada 12 menit ya. Yang anemia belum? Iya, belum. Iya, saya Dina mau gimana? Mau tanya kalau misal mual muntah, kalau mual muntahnya itu ada ininya nggak? Ada hal-hal yang harus dilakukan selain obat? Itu kan kalau mual muntah kan memang minum obat ya. Soalnya kalau misalnya dia sakitnya yang lain mungkin bisa konsumsi buah dan lain-lain. Cuman masalahnya dia tuh dispepsia dan itu berhubungan sama sistem pencernaan. Takutnya kalau makan makanan yang lain itu malah berpengaruh. Takutnya seperti itu. Jadi untuk terapi non farmakologinya nggak ada, tapi tetap untuk
dikonsumsi untuk terapi farmakologinya sih. Tapi kalau ada yang mau menambahkan boleh, nggak apa-apa. Anemia. Ya, aku mau nambahin, aku Dina, mau nambahin anemia ya. Ini sinyal aku putus-putus ya? Enggak kok. Enggak kok. Nggak Oh bagus. iya, oke. Jadi kan tadi DRP dari anemia ini kan pemberian obat kurang tepat ya, karena anemianya ini mikrositik. Jadi harusnya itu pasien ini kan dapatnya injeksi mecobalamin, vitamin B12. Jadi harusnya pasien ini diberikan suplemen besi karena dia anemia mikrositik. Jadi saya merekomendasikan untuk memberikan obat ferosulfat 1 tablet 200 mg 2 sampai 3 kali sehari atau bisa 3 kali sehari. Nah, ini kenapa dipilih ferosulfat ini? Kenapa dipilih oral ya begitu? Karena ini merupakan pilihan pertama untuk menggantikan penyimpanan besi dan juga untuk mencegah komplikasi dan resiko kelebihan zat besi. Nah, untuk monitoringnya sendiri, tadi karena ada beberapa obat dari TB MDR ini yang bisa menyebabkan anemia gitu, jadi harus dipantau mengenai HB pasien selalu gitu. Dan juga untuk menambahkan asupan nutrisi gitu. Karena tadi pasiennya juga kurang nafsu makan ya. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan selanjutnya saya merekomendasikan untuk adanya apa namanya? Data lab ferritin ya, karena belum ada data lab ferritin sendiri di sini. Kemudian untuk dilakukan pemeriksaan HB sesuai jadwal dan melihat kondisi pasien juga ada pucat atau tidak gitu. Nah, untuk rekomendasinya selanjutnya nanti mungkin HB pasien akan terlihat meningkat gitu setelah 2 minggu pemakaian gitu. Jadi untuk evaluasi monitoringnya yaitu tadi untuk menambah lab cek ferritin, kemudian untuk cek HB lagi. Mungkin ada yang mau nambahin terkait tadi yang apa namanya, dia nggak nafsu makan, ada penambahan suplemen tadi, masuk planning. Oh ya, untuk Dia mau izin masuk ya. Jadi tadi kan kita sepakat buat planningnya itu menambahkan suplemen berupa kurkuma yang berfungsi untuk mengurangi menambah nafsu makan dari sang pasiennya. Karena efek dari mual muntah dan lemas gara-gara HB-nya turun tadi ya. Jadi untuk menambah nutrisinya. Kemudian aku juga mau nambah sedikit tentang monitoring secara keseluruhan. Bisa dilihat dari gejala-gejalanya itu berkurang apa enggak seperti itu. Terus kita juga bisa melakukan pengecekan RO thorax, ronsen thorax lagi, itu masih ada gambaran TB MRD apa enggak. Kemudian kita juga bisa pantau frekuensi pasien itu masih mengalami batuk yang sering, intensitasnya itu lebih sering apa sudah berkurang. Terus juga kita juga bisa lihat dari data-data lab seperti leukositnya itu sudah normal apa belum. Seperti itu. Terima kasih. Iya. Oke, baik. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Oh, untuk waktunya masih ada 7 menit ya. Mungkin ada yang punya sanggahan atau tanggapan. Berarti notulen ini udah terjawab semua ya? Dina? Mute, ke mute. Udah katanya. Oh, udah. Oke. Mungkin aku mau tanya. Nah, sebenarnya di sini tuh kita tuh kayak monitoring evaluasi tuh kayak misal tadi Mbak Talia kan nyaranin kalau misal cek
torak lagi atau mungkin cek ini kan dari molekuler apa yang biasa pakai air liur TCM Spektum. ya, ada namanya TCM atau apa gitu. Nah, mungkin cek rutin itu. Cuma tuh kita tuh di sini nih lebih fokus ke monitoring evaluasi dari pemberian obatnya atau itu loh kayak terapi keseluruhan. Monitoring obat keberhasilan juga. terapi. Keberhasilan. Ah, Sedangkan di form SOAP kan kolomnya kan hanya plan dan monitoring gitu. Cuma kan beda lagi kalau misal kayak laporan model dulu gitu, kayak dia kan ada kayak SO-nya apa, keberhasilannya gimana gitu loh. Aku Kalau masih keberhasilan pasien kan berarti dia nggak ada gejala lagi kan? iya, maksudnya tuh dimasukin ke ini kan form SOAP kan kolomnya kan hanya itu. Sedangkan kalau misal di laporan itu di bawah itu ada kolom kalau diperhatiin ya, di bawah itu ada kolom ini loh kayak keberhasilan sama SO kayak per obat gitu atau gimana gitu. Oh, jadi aku izin masuk ya. Kalau kayak gitu Gimana? berarti emang di laporannya itu nanti kita bakal nambahin SO aja. Kalau di SOAP itu monitoringnya mungkin cukup untuk obatnya gitu. Untuk efek sampingnya enggak gitu. Iya. Menurut aku sih gitu. Berarti yang SOAP khusus monitoring obat aja ya? Iya, sepertinya. Oh. Bentar. Berapa menit lagi moderator? Masih ada 4 menit ya. Oke. Tadi maaf, tadi kan aku sinyalnya putus-putus ya, tadi keluar masuk juga. Ini tadi patofisiologi dispepsia udah dijelasin belum ya? Udah ya. Tadi Oh, iya. sama Ulen sama aku. Oh iya. Oke. Oh ini ya yang maksudnya Nada yang ada monitoring tanda gejala pasien, monitoring kadar albumin gitu-gitu ya? Pokoknya di Yang di laporan, yang di bawah laporan. di agak akhir laporan. Yang di tabel apa yang di biasa? Paragraf biasa. Biasanya di tabel. Laporan yang dikirim di grup kita itu ya? Iya. Oke teman-teman, tadi mungkin ada ketinggalan pertanyaan yang tadi urgensi menggunakan infus 2 infus tadi loh. Oh, tadi kayaknya udah dijawab ya? Belum ya? Belum kayaknya. Tadi soalnya emang aku sinyalnya putus-putus, masuk keluar masuk. Yang infusnya ada 2 itu ya? Iya. Mbak Asmi, belum ada itunya, belum ada datanya. Ini infusnya double sih. Tapi Gimana kayaknya kira-kira? tapi Tetap aja ya? Tapi menurut aku itu kan kalau aminofluid itu lebih ke TPN kan. Kalau misal si dextrose itu kan ini kan terapi intravena gitu loh kayak karena kan pasiennya kan dia nggak nafsu makan. Mungkin kan kebutuhan nutrisinya kan memang harus terpenuhi tetap untuk tetap ini kan harus kan mau nggak mau walaupun dia nggak mau makan. Jadi mungkin aminofluid itu TPN-nya. Kalau misal yang dextrose-nya itu ya terapi ininya gitu loh. Buat pengganti nutrisi tadi itu ya? Kalau nutrisi aminofluid, kalau misal yang si dextrose-nya itu ya tata laksana inilah kalau rumah sakit itu. Tapi itu enggak Biasanya sih kalau rawat inap pasti ada infusnya sih setauku. Apalagi kalau ada setian injeksi, biasanya tuh ada pemberian infus. Mungkin karena ini pasiennya kurang nutrisi apa gimana ya, makanya dikasih infus dextrose.
Tapi kan misalnya kalau beda lagi kalau kehilangan cairan itu kan pakai RL atau NaCl. Mungkin ini Iya, penggantinya dextrose. Mungkin kan kayak di TPN, mungkin yang bareng TPN, mungkin yang pernah dengar nggak yang bapaknya bilang kalau misal kalau dextrose itu kan bukan terapi apa ya, kayak ini kan si pasien ganti cairan. kan si pasien kan muntah juga kan kalau nggak salah. Iya, Kan si muntah. cairan Berarti ada kan yang udah kurang kehilangan. nutrisi cairan. Kayak dextrose tuh emang buat terapi perbaikannya gitu loh. Kalau misal TPN, kalau misal si amino itu lebih ke Amino. ya kayak lebih ke menuhi nutrisinya. Kalau si itu kan kayak mungkin ke nutrisinya nggak begitu ngaruh nggak sih kalau misal hanya dextrose tunggal. Tapi aku nggak tahu sih, belum baca lebih lanjut. Tapi itu kalau pemberian dextrosa nantinya nggak bakal mempengaruhi glukosa Gula ya? dalam darah. Enggak lain. Soalnya itu gula darah sewaktunya juga normal sih. Takutnya kalau dikasih Glukosa. dextrosa malah naik gimana? Setahuku kalau dextrose, NaCl gitu tuh biasanya memang diberikan untuk pasien rawat inap sih yang ada pemberian injeksinya setahuku. Gimana ya kira-kira? Tapi aku juga pernah baca kalau misal si pasien ini kan kita hiperkalemia kan, itu kalau dikasih sama dextrose itu enggak masalah gitu. Emang dextrose itu kebanyakan kan buat keadaan kayak hipoglikemik gitu kan. Biasanya kan kalau hipoglikemik baru dikasih dextrose. Cuma kayaknya aku pernah baca juga kalau misal hiperkalemi itu dikasih dextrose itu kayak hal yang wajar gitu. Cuma aku belum baca lebih lanjut lagi. Berarti itu bisa jadi salah satu terapi buat nurunin kaliumnya. Kemungkinan sih ya kalau misal dikatakan kayak gitu. Berapa menit lagi, Bill? 1 menit lagi. 38 detik. Jadi ini fixnya infusnya nggak masuk DRP ya? Tetap dipakai apa gimana? Kalau aku pribadi belum nemu ada DRP. Yang lain? Dari aku juga belum nemu. Aku juga belum nemu. Tetap dipakai aja. Tetap dipakai aja ya. Soalnya Devrel juga bisa buat tadi tuh ranitidin. Tapi mungkin bisa dicari lagi sebelum ngumpulin. Iya. Boleh. Ngumpulinnya hari ini ya? Iya, jam 6. Jam 18. Maksimal. Oke. Mungkin teman-teman buat diskusinya diudahin aja kali ya. Itu diskusinya kalau udah selesai ditutup, tapi itu ada keterangan belajar sendiri tuh. Iya. Tapi tetap dalam rekaman nggak sih? Tutup. Oh, ditutup. Kan nggak ada durasi waktunya. Kan 100 menit loh. Oke, Ya, ditutup. Moderator. Oke. Makasih ya teman-teman buat diskusi hari ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari moderator. Kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya.